Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat video mapel sosiologi yang materinya yaitu peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. 1. Penyimpangan sosial. Menurut John M. Shipper, konformitas merupakan bentuk interaksi seseorang terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat setempat. Sedangkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai atau norma masyarakat disebut dengan perilaku menyimpang. Menurut para sosiolog, penyimpangan bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, melainkan sesuatu yang melekat pada penyimpangan melalui definisi. Contohnya, seseorang yang menggunakan pakaian renang di sekolah akan terlihat aneh dan tidak wajar. Tetapi hal ini akan dikatakan tidak penyimpangan jika seorang perenang menggunakan pakaiannya yang ketika berada di kolam renang. Menurut Lemar, menyebutnya sebagai teori bela-bela. Penyimpangan dapat dibedakan menjadi penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer yaitu penyimpangan yang dilakukan seseorang tetapi masih bisa diterima oleh masyarakat. Contohnya, seorang siswa yang telat masuk sekolah dikarenakan ban sepeda motornya bocor. Kemudian, penyimpangan sekunder yaitu penyimpangan yang tidak dapat ditolerir masyarakat karena dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Contohnya yaitu tindakan mabuk-mabukan dan obat-obatan terlarang. Ada dua macam sifat penyimpangan. Yang pertama, penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang berdampak positif terhadap sistem sosial dan yang mengundang inovasi, kreativitas dan memperkaya analisis. Contohnya, perempuan yang memunculkan banyak wanita untuk melanjuti hidup berkeluarga. Sedangkan penyimpangan negatif mengikuti nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan buruk. Contohnya, tindakan korupsi. Tindakan korupsi akan dapat disaksi dan hukuman penjara. 2. Pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan mekanisme untuk mencegah penyimpangan, mengerahkan anggota masyarakat berperilaku menurut norma dan nilai yang telah melembaga. Ada 3 macam pengendalian sosial, yaitu mencegah, mengurangi, atau menghilangkan penyimpangan agar pengendalian sosial dapat terwujud kembali. Menurut Peter Berger, pengendalian sosial adalah macam cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Sedangkan menurut Joseph, pengendalian sosial adalah suatu istilah koleksi yang mengacu pada proses atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, pengendalian sosial reprensif. Pengendalian sosial reprensif adalah pengendalian sosial yang diajukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Contohnya, seorang guru yang menemukan 2 kelompok siswa yang sedang memecahkan masalah akibat temannya yang melakukan tawuran agar suasana sekolah kembali normal. Ada 7 cara pengendalian sosial yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, pengendalian sosial melalui lisan dan simbolik. Pengendalian sosial melalui lisan dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk menaati peraturan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun secara lisan. Sedangkan pengendalian sosial melalui simbolik dapat dilakukan dengan spanduk, poster, tulisan, atau iklan layanan masyarakat. Contohnya, sosialisasi tentang bahaya narkoba dari kepolisian atau spanduk untuk bertujuan agar masyarakat menghindari hal tersebut dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Pengendalian sosial melalui kekerasan. Cara ini menerapkan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekuatan fisik atau upaya terakhir. Contohnya, penyekatan gerobak memiliki pedagang yang berkaki 5 yang melanggar tata tertib dengan berjualan di trotoar oleh aparat keamanan. 3.
pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman. Pengendalian sosial melalui imbalan bersifat preventif, yang artinya seseorang diberi imbalan agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma. Contohnya, para siswa yang bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolahnya. Sedangkan pengendalian sosial melalui hukuman bersifat represif, yang artinya untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Contohnya, seorang siswa yang bolos akan diberi hukuman berupa skor selama seminggu.